Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Dita Haryanti, biasa dipanggil Dita, nomor absen 30 dari kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 2 Tabanan. Di video kali ini, saya, Dita, akan menceritakan kembali novel yang berjudul Dikta dan Hukum sebagai bahan ujian praktek bahasa Indonesia. Novel Dikta dan Hukum bercerita tentang tokoh bernama Dikta yang merupakan seorang mahasiswi hukum tingkat akhir di salah satu universitas terkenal dan ternama, dan ia termasuk mahasiswa yang pintar. Dikta ini digambarkan sebagai tokoh yang sempurna dan idaman para wanita, yakni pintar, kaya, baik, rajin, penyayang, dan berparas ganteng pula. Sedangkan Nadira adalah seorang anak SMA kelas 12 yang memiliki karakter mager dan pemalas. Berbanding terbalik dengan Dikta yang memiliki sifat disiplin dan serius, sedangkan Nadira suka mengeluh dan terkenal banyak mau serta sedikit keras kepala. Sosok sempurna seorang Dikta ini ternyata sudah dijodohkan dengan seorang gadis SMA itu, yaitu Nadira, yang dimana semua orang tahu bahwa Nadira dan juga Dikta seolah-olah berbanding terbalik bagaikan langit dengan bumi. Namun, anehnya mereka berdua akhirnya bisa saling melengkapi satu sama lain. Meskipun Dikta memiliki sifat yang dingin, namun dirinya kerap membantu tugas-tugas sekolah Nadira. Bahkan sampai terasa seperti guru bimbelnya dibandingkan teman atau partner dari Nadira. Disitulah Dikta secara tidak langsung membantu Nadira untuk masuk ke perguruan tinggi. Rupanya mereka adalah teman dari kecil sampai akhirnya harus terjebak dalam perjodohan dari orang tua mereka. Hubungan keduanya tersebut semakin rumit karena Nadira sudah memiliki kekasih hati. Begitu pula dengan Dikta, yang hanya menganggap Nadira sebagai seorang adik dan teman masa kecil saja. Begitulah perasaan yang akhirnya mereka jalani, baik Dikta maupun Nadira yang tidak memiliki perasaan spesial satu sama lain seperti pasangan kekasih pada umumnya. Itulah sebabnya keduanya menolak untuk dijodohkan. Namun, mereka harus terpaksa terjebak dalam hubungan tersebut demi menjaga perasaan orang tua mereka. Nothing to lose, seperti itulah gambaran hubungan mereka sebagai seorang pasang kekasih. Hal tersebut tidak membuat Dikta menjadi acuh tak acuh terhadap Nadira. Di balik sifatnya yang dingin, Dikta bahkan terus menaruh perhatian lebih kepada Nadira, bahkan hal sekecil apapun terhadap Nadira. Seiring berjalannya waktu, Nadira mulai menaruh hati kepada Pradikta, barangkali berkat intensitas dan sifat Dikta yang sangat baik pada dirinya. Kali ini, Nadira benar-benar jatuh cinta pada laki-laki yang bernama Dikta tersebut terlebih dahulu, yang dulunya dianggap sebagai seorang kakaknya saja, namun sekarang Nadira akhirnya mencintai Dikta. Peran itulah yang mengawali kisah percintaan keduanya dimulai. Tarik ulur dari kisah percintaan yang rumit sudah pasti akan dibahas, seperti rahasia-rahasia besar Dikta akan mulai terungkap sampai akhirnya kisah keduanya tidak direstui oleh alam semesta. Dikta akhirnya juga mulai sedikit demi sedikit menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan, yakni hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Ia pun mulai menulis wishlist yang ingin ia lakukan bersama Nadira sebelum ia pergi jauh
meninggalkan Nadira untuk selama-lamanya. Dalam novel ini memiliki daya tarik utama pada hal ini, yaitu UUDN, singkatan dari Undang-Undang Dikta Nadira yang berisi beberapa pasal seperti berikut ini. Pasal 1, dasar hukum perjodohan yang mengikat kedua belah pihak, yakni Nadira dan Dikta. Pasal 2, memuat tentang bagaimana keduanya tanpa sadar saling menghindar agar tidak terjadi cinta satu sama lain, baik Dikta maupun Nadira. Pasal ketiga, menjelaskan kedua belah pihak terhukum dengan jatuh hati yang tak mereka bisa hindari lagi, bahkan dengan bagaimanapun juga. Pasal keempat, ketentuan umum keduanya sebagai kekasih yang saling mencintai dan mengasihi. Dan pasal yang kelima atau yang terakhir, yaitu kewenangan absolut semesta menentukan akhir dari cinta mereka yang abadi meskipun pihak pertama tahu atau pihak Dikta tahu hidup cintanya tidak akan bisa bersama. Tetapi wishlist yang dibuat Dikta tersebut tidak diketahui, bahkan tidak disadari oleh Nadira. Dimulai dari bersepeda bersama ketika hari libur, menonton pertunjukan balet, dan mendaki bukit. Pada suatu hari, tepatnya pada ujian nasionalnya Nadira, penyakit yang diderita oleh Dikta kambuh dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, Nadira tidak diberitahu tentang kondisi Dikta pada saat itu. Hal ini dilakukan Dikta karena Dikta tidak ingin Nadira tidak fokus pada ujiannya. Dikta ingin Nadira tetap fokus pada ujiannya yang telah diadakan di sekolahnya. Karena hilangnya kabar dari Dikta selama masa perawatan di rumah sakit, Nadira pun panik dan akhirnya menanyakan keadaan Dikta kepada teman dekatnya. Teman dekatnya Dikta itu sudah tidak bisa berbohong lagi kepada Nadira. Dan akhirnya teman Dikta tersebut memberitahu Nadira semua rahasia besar Dikta dan memberitahu Nadira bahwa Dikta sedang menjalani perawatan di rumah sakit dengan kondisi yang sangat buruk. Pada siang hari, setelah melakukan ujian nasional, Nadira pun bergegas untuk menjenguk Dikta. Akan tetapi, keadaan Dikta masih belum kunjung membaik, sehingga Nadira tidak bisa meninggalkan Dikta sendirian di rumah sakit. Setelah dirawat berhari-hari, keadaan Dikta pun akhirnya membaik dan dibolehkan untuk pulang. Dan setelah sampai di rumah, Dikta memiliki keinginan untuk menyelesaikan daftar keinginannya yang terakhir tersebut, yaitu pergi ke bukit bersama Nadira. Namun, teman dekatnya tidak setuju karena Dikta baru saja membaik dan baru saja pulang dari rumah sakit. Namun, Dikta memohon kepada temannya agar diperbolehkan. Dan akhirnya, temannya tidak bisa menolak dan mengikuti permintaan Dikta tersebut. Dengan syarat, temannya ikut menemani Dikta untuk menaiki bukit. Setelah beberapa perjalanan, di tengah perjalanan, kondisi Dikta pun semakin melemah. Di sana, teman-teman Dikta mulai panik akan kondisi keadaan Dikta. Setelah Dikta pingsan, tiba-tiba pingsan, teman-temannya Dikta langsung menelpon ambulan dan bergegas membawa Dikta ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Dikta dicek oleh dokter. Dan beberapa menit kemudian, dokter memberikan kabar kepada Nadira dan juga teman-temannya Dikta bahwa Dikta sudah mengembuskan nafas terakhirnya dan dinyatakan meninggal dunia.
Berita tersebut mengejutkan Nadira dan Nadira pun menangis menahan sakitnya hati yang dimana ditinggalkan oleh orang yang telah dicintainya. Baik, sekian kisah cerita novel dari Dikta dan Hukum. Semoga video ini menginspirasi kalian untuk mencintai seseorang dengan tulus tanpa pamrih. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tutur kata yang berbelit-belit atau yang kurang berkenan di hati kalian. Dan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye.